Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Bisnis Koresponden 1 atau Bisnis Koresponden Bahasa Indonesia. Bersama saya Insinyur Suhab Bakhtiar MS, alumni IPB University Bogor. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu background saya. Saya adalah dosen ya di beberapa perguruan tinggi yang ada di Indramayu dan Cirebon, serta memiliki pengalaman dalam hal sebagai asesor PNSP untuk bidang keahlian administrasi perkantoran. Kemudian saya juga selaku komisaris di LP3 Indramayu dan Direktur Amik Bumi Nusantara Cirebon, serta aktif sebagai ketua di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah PMT Damar Indramayu, dan saya selaku ketua Yayasan Al-Hikmah Indramayu. Kemudian aktivitas saya juga sebagai ketua satu Yayasan Indramayu Diaspora Nusantara dan memiliki beberapa perusahaan pribadi, yaitu CV Usaha Bakti dan CV Karya Mandiri. Demikian profil pribadi saya. Mudah-mudahan bisa menjadi background atau latar belakang yang cukup untuk membidangi mata kuliah atau materi pembelajaran Bisnis Koresponden 1. Baiklah para pemirsa, bahwa dalam sebuah bisnis itu proses terjalinnya bisnis antara kedua belah pihak atau lebih itu harus dijalin melalui proses komunikasi, dan ini yang disebut dengan komunikasi bisnis, komunikasi yang memang dirajut dalam rangka kepentingan bisnis dari masing-masing pihak. Dan untuk itu kita coba telusuri apa makna dari komunikasi itu sendiri ya, karena supaya kita nanti bisa mengambil saluran yang tepat dalam melakukan komunikasi bisnis. Nah, ini beberapa penjelasan tentang apa itu komunikasi. Yang kita ketahui, komunikasi itu adalah orang berbicara kepada orang lain. Tapi kalau konsepnya adalah dia berbicara kepada orang lain sementara dia tidak berempati untuk juga mendengar, yang terjadi adalah proses kirim berita dan kirim berita. Jadi masing-masing ngomong tanpa ada yang mendengar. Nah, juga demikian sebaliknya, kalau masing-masing mendengar, yang satu mendengar, yang lainnya ikut mendengar saja, itu tidak akan terjadi proses komunikasi. Ya. Receive to receive. Ini not communication, bukan komunikasi. Tapi coba kalau kita bangun komunikasi itu dari ada ke empati atau kesadaran untuk mengirimkan berita yang disampaikan kepada pihak receiver, ini maka maksud dari si pengirim berita akan sampai kepada si penerima berita, karena penerima berita mendengar. Terus demikian juga ada umpan balik ya, dari receiver tadi juga bertindak sebagai sender, pengirim berita atau informasi kepada si penerima yang tadinya pihak satu itu ya, di pihak satu ini pihak dua. Nah, kalau proses kirim berita dan feedbacknya muncul, itu berarti sudah ada proses komunikasi. Nah, para pemirsa sekalian, selanjutnya bagaimana proses komunikasi ini bisa berjalan? Tentunya pihak satu dan pihak kedua itu harus ada aktivitas mengirim pesan atau informasi dalam bahasa yang sesuai dengan pihak yang diajak berkomunikasi. Sebutlah yang diajak berkomunikasi adalah pihak kedua. Maka pihak pertama ya, ini harus mengirimkan pesan atau informasinya dalam bahasanya pihak kedua yang disebut dengan encoder atau membuat kode-kode.
Nah, pihak kedua ini misalnya ada orang bahasa Inggris, maka pihak pertamanya harus mengirimkannya dalam bahasa Inggris supaya diterima oleh penerima receiver ini dengan mudah dipahami atas informasi yang dikirim tadi. Ya. Nah, selanjutnya pihak kedua nanti menerjemahkan bahasa yang dikirimkan dari pihak pertama itu. Ya, yang demikian ini disebut decoder atau menerjemahkan kode-kode. Selanjutnya, supaya komunikasi berjalan efektif, maka si receiver atau penerima berita dalam hal ini harus juga berusaha memberikan feedback, ya, dan feedbacknya dibalas dengan misalnya encoder membuat kode-kode yang berupa berita atau informasi kepada receiver. Sehingga receiver itu nanti menerjemahkan apa yang dimaksud oleh pihak dua. Sebagai contoh, misalnya pihak pertama dari Sunda, ya, pihak kedua dari Jawa. Pihak pertama mengatakan, Pak, punten eta sandalna cokot sandalna banyak. Nah, misal begitu ya, dari pihak pertama mengatakan kepada pihak kedua. Tapi karena orang pihak kedua ini nggak paham, dia dari Jawa, dia nggak ngerti Sunda, pengertian cokot itu bisa jadi gigit. Ya. Akhirnya kata pihak kedua dalam hati akan mengatakan, sendal kok digigit. Nah, itu akan menimbulkan miscommunication dan terjadilah ketidaksepahaman. Apalagi ini terjadi dalam bisnis, maka yang muncul bukannya terjalin kerjasama, tetapi timbullah perbedaan pandangan. Nah, dari kondisi ini akhirnya kita bisa simpulkan bahwa dalam komunikasi, ya, mutlak unsur-unsur ini harus ada, yaitu unsur sender, pengirim berita, dan receiver, penerima berita atau informasi. Jadi berita itu informasi. Setelah memahami unsur-unsur komunikasi dan proses yang terjadi atas komunikasi dua arah ini, maka kita bisa menyimpulkan makna komunikasi, bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi yang bermacam-macam keterangan dari seorang kepada orang lain atau dari pihak satu kepada pihak kedua atau pihak lebih dari satu melalui media atau saluran yang sesuai, sehingga tercapai pemahaman atau pengertian yang menimbulkan tindakan-tindakan yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Inilah pemaknaan dari komunikasi yang tadi kita ambil dari sisi unsur-unsurnya maupun prosesnya. Para pemirsa sekalian, berikutnya mari kita coba telusuri supaya komunikasi kita ini bisa berjalan secara efektif, efisien. Maka kita harus pahami ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini akan menimbulkan langkah tepat kita dalam cara kita berkomunikasi. Apakah komunikasi kita nanti langsung, ya, atau tidak langsung? Kalau yang langsung berarti yang tidak pakai media. Tapi kalau yang tidak langsung, berarti bermedia. Nah, yang bermedia itu berarti melalui perantara, ya, atau alat. Dan yang tak bermedia berarti kita tidak melalui perantara. Contoh misalnya begini, yang tidak bermedia itu komunikasi intrapersonal. Itu walaupun dia bicara dengan dirinya sendiri dalam bentuk doa, introspeksi, atau merenung, itu juga merupakan bagian dari komunikasi. Nah, ada lagi yang komunikasinya antar personal, ya, interpersonal berarti kita sedang ngobrol dengan pihak kedua atau pihak lain, ya, tapi berdua.
tidak dalam bentuk yang banyak ya, atau grup atau massal ya. Nah, interpersonal ini contohnya dialog, curhat, ngobrol, negosiasi ya, itu komunikasi langsung. Nah, ada lagi komunikasi grup ya, langsung juga, tapi ini terjadi proses komunikasinya dari satu orang kepada banyak orang, tapi itu dalam ruang yang tertutup ya. Disebutnya komunikasi grup, contohnya misalnya di kelas atau di kegiatan rapat atau diskusi ya. Nah, ada lagi komunikasi yang disampaikan kepada massa, artinya yang menerima informasi langsung dari pihak pertama kepada pihak banyak orang. Jadi contoh misalnya acara kampanye ya, itu langsung ketemu memang, tapi hanya searah, artinya jumlah yang menerimanya banyak dari seorang, tapi yang menerimanya banyak. Apanya? Tidak ada tanya jawab. Khotbah juga termasuk ya, khotbah atau pidato ya. Itu adalah bentuk-bentuk komunikasi yang tidak bermedia, yang disebut dengan komunikasi langsung. Ada 4. Nah, berikutnya ada yang menggunakan media. Yang menggunakan media ini ada komunikasi massa dan ada non massa. Massa artinya berarti komunikasinya diberikan atau dikirimkan kepada banyak orang. Namun demikian nanti ada yang secara cetak, ada yang secara elektronik. Nah, yang secara cetak itu contohnya koran, majalah, tabloid, baligo, banyak yang tercetak. Tapi yang terima cetakan itu banyak orang. Majalah yang beli banyak, majalah, koran, tabloid yang baca. Ada lagi yang secara elektronik, televisi bisa. Ada lagi radio, media sosial seperti Facebook ya, walaupun Facebook itu milik personal, tapi kalau ketika dibikin pemirsanya atau yang membukanya adalah publik, itu berarti medsos secara elektronik. Ada lagi website yang secara elektronik, artinya website dibuka oleh siapapun orangnya. Kemudian ada lagi yang non massa ya, contoh non massa ini baik secara elektronik maupun non elektronik. Di mana yang elektronik, contoh misalnya yang non massa berarti personal ya, video call, ya, telepon itu elektronik tapi personal, hanya satu orang yang mendengarkannya. Japri, ya, email itu berarti non massa tapi elektronik. Nah, yang non elektroniknya kurir ya, manusia yang ditugasi tolong sampai ini ya, dia jomblang lah contoh. Kemudian ada dengan menggunakan paket kirim ya, pos, ada lagi surat langsung ya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan non massa yang merupakan saluran komunikasi yang mana ya yang tepat untuk kita lakukan jika kita melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Kalau kegiatannya adalah kegiatan sedang merenung, jangan pakai cara berkomunikasi secara massa ya. Contoh misalnya kayak orang pidato. Contoh misalnya berdoanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma gfirli. Nah, itu tidak tepat cara bicaranya ya. Karena komunikasi intrapersonal cukup dengan cara dalam hati. Nah, kalau massa ya bolehlah, misalnya dengan cara-cara pidato. Demikian interpersonal, dialog dengan seseorang itu harus lembut, tenang, ya tidak boleh seperti orang pidato. Demikian dengan cara grup di kelas. Nah, adapun komunikasi yang bermedia juga jangan lakukan sebagaimana tak bermedia. Misal kita ingin menjalin bisnis, surat perjanjian ya, jangan secara lisan ya, jangan dilakukan sebagaimana interpersonal. Kenapa? Karena harus tertulis. Nah, di mana kalau gitu? Nggak bisa juga dengan melalui telepon, tidak bisa juga dengan melalui e-call, tidak bisa juga dengan japri ya, tidak bisa dengan telepon, karena nanti bisa jadi ada yang lupa. Karena itu nanti ada cara kita berbisnis
melakukan proses komunikasi ini harus secara tertulis. Nah, ada beberapa media yang digunakan dan dengan modal surat. Karenanya surat, ya, kemudian pos, paket, japri, dan email ini adalah lingkup dari komunikasi bisnis dengan menggunakan korespondens, bisnis koresponden atau surat menyurat. Sehingga nanti aktivitasnya adalah surat menyurat, tapi medianya nanti adalah pos, paket, japri, email. Karena itu ini yang akan kita pelajari para pemirsa sekalian. Baiklah, kita setelah paham bahwa saluran komunikasi mana yang tepat untuk melakukan komunikasi bisnis dan lebih spesifik komunikasi bisnis yang dilakukan melalui bisnis koresponden, maka dengan demikian ya komunikasi bisnis melalui bisnis koresponden ini harus melibatkan proses surat menyurat, kemudian juga harus menggunakan media, ya, apakah nanti japri atau melalui email atau melalui paket atau melalui pos. Untuk itu kita coba analisis sedikit kenapa bisnis koresponden ini adalah alat yang paling efektif untuk melakukan komunikasi bisnis. Nah, dalam komunikasi bisnis yang kita lakukan melalui surat menyurat, kenapa efektif? Karena begini, kita bisa membedakan antara komunikasi bisnis yang dilakukan secara lisan dengan secara tertulis dan isyarat. Dan kita bisa tahu bahwa masing-masing memang punya keunggulan dan kelemahan. Kita coba bahas komunikasi lisan. Memang adalah cara berkomunikasi yang tepat, karena dengan cara bicara atau cerita atau diskusi atau pidato langsung maksud kita bisa ditanggapi atau diterima oleh pendengar. Karena tidak menggunakan alat bantu, ekspresi lawan juga bisa terlihat ketika kita ngomong atau si pembicara ngobrol menyampaikan pesan, dan kesalahannya langsung bisa dikoreksi. Kalau kita ngomong terus kemudian ada salah, itu tidak perlu harus konfirmasi sebelumnya, ya, langsung aja kita bisa. Namun pada hal-hal tertentu ketelitiannya memang lemah, ya. Komunikasi dengan menggunakan lisan ini bisa lupa atau bisa diingkari janjinya, terus sulit pembuktiannya, dan dalam hal kita menyiapkan konsep untuk kesepakatan yang saling menguntungkan itu atau kalimat-kalimat yang tepatnya itu diperlukan persiapan, ya. Nah, di situ pasti persiapannya kurang karena spontan. Nah, adapun komunikasi tertulis itu bisa dibaca ulang, ya, karena ada tulisannya, otentiknya. Jadi komunikasi tertulis misalnya dengan membuat surat, artikel, laporan, makalah, ya, itu bisa dibaca ulang. Terus sebagai bukti otentik, nggak bisa ingkar janjinya, ya. Kemudian persiapannya juga lebih matang karena kita konsep terlebih dahulu sebelum surat ini atau teks ini kita layangkan. Namun kelemahannya memang lambat, ya, karena harus perlu persiapan, perlu strategi dalam membuat suratnya, perlu alat bantu, bahkan dibutuhkan kemampuan khusus dalam hal bahasa tulis. Itu keunggulannya dan kelemahannya. Nah, namun demikian dalam kegiatan bisnis, kalau begitu yang mana yang tepat, ya? Apakah lisan atau tertulis? Ya, bagaimanapun kalau bisnis segala sesuatunya harus ada bukti, ya. Nah, ada pun komunikasi yang isyarat, nah, itu seperti orang bisu atau para intelijen,
Nah, itu memang unggulannya bisa jaga rahasia ya. Cuma tidak tertulis ya. Pasti bahasanya juga singkat, pakai kode-kode singkat, tapi bisa. Sehingga buktinya lemah dan bisa jadi disalah artikan atau disalah tafsir. Jadi kalau begitu bisnis itu yang tepat harus menggunakan komunikasi apa? Nah, ini dia. Maka komunikasi yang tepat untuk bisnis adalah komunikasi tertulis. Kalian para pemirsa, inilah yang perlu dipahami oleh kita mengapa kita akhirnya melakukan komunikasi bisnis harus dengan menggunakan bisnis koresponden. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat para pemirsa sekalian dan adalah merupakan sesi pertama untuk bisa memahamkan para pemirsa akan pentingnya bisnis koresponden sebagai alat untuk melakukan komunikasi bisnis secara efektif dan tepat, mudah. Demikian para pemirsa pembahasan tentang komunikasi bisnis dengan menggunakan bisnis koresponden, tanpa bahwa komunikasi bisnis sangat dibutuhkan dan sehingga bisnis koresponden sebagai alat yang paling efektif untuk menjalin kerjasama dengan relasi perusahaan semakin kuat. Akhirnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian para pemirsa dalam menyimak materi bisnis koresponden. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.